Selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengerjakan pewarnaan BTA yaitu dengan metode Ziehl-Neelsen. Reagensia yang digunakan pada pewarnaan ini adalah yang pertama, zat warna yang pertama itu adalah karbonfluksin. Kemudian zat pelunturnya adalah sel alkohol. Lalu zat warna yang kedua adalah metilen blue. Kemudian di sini sudah kita sediakan sampel berupa dahak dari pasien untuk diperiksa apakah pada sampel terdapat bakteri tahan asam atau yang kita curigai sebagai Mycobacterium tuberculosis. Kita akan menghidupkan bunsen. Kemudian kita ambil kaca objek, kita lewatkan di atas api bunsen untuk membakar lemak-lemak yang terdapat pada kaca objek. Yang pertama akan kita kerjakan adalah membuat sediaan atau fiksasi dari sampel yang kita periksa. Kita letakkan kaca objek, kemudian kita ambil dahak dari pasien atau sampel menggunakan OC. OC-nya kita panaskan terlebih dahulu sampai pijar untuk mensterilisasi OC yang kita gunakan mengambil sampel. Kita ambil sampel dengan membuka sedikit tutup dari tempat sampel ini. Kemudian kita ambil bagian yang paling kental. Setelah digunakan, OC kemudian dibakar kembali. Untuk mengambil sampel, untuk memeriksa sampel, kita akan melakukan fiksasi terlebih dahulu terhadap sampel yang telah kita kumpulkan, yaitu dahak dari pasien. Kita memijarkan OC yang kita gunakan untuk mengambil sampel. Kita ambil sampelnya, yaitu dahak yang paling kental. Kemudian kita sebarkan di kaca objek. Karena sampel ini cair, jadi tidak perlu meneteskan air supaya homogen. Kita sebarkan pada kaca objek. Ya. Setelah kita homogenkan, OC yang kita gunakan kembali kita pijarkan menggunakan api bunsen. Sampel kita homogenkan pada kaca objek yang telah disediakan. Kemudian setelah homogen, OC kembali kita pijarkan untuk kita sterilisasi. Kemudian kita ambil kaca objek yang sudah terdapat sampel, kita panaskan untuk kita fiksasi. Setelah spesimen kering, kita letakkan pada rak. Kemudian kita bisa memulai untuk melakukan pewarnaan. Untuk pewarnaan BTA dengan metode Ziehl-Neelsen, kita memberikan zat warna yang pertama yaitu karbonfluksin. Kita genangi
spesimen tadi dengan karbofluksin. Kemudian untuk lebih melekatkan zat warna terhadap dinding sel bakteri yang terdapat pada spesimen, kita melakukan pemanasan tapi tidak sampai mendidih di atas api Bunsen selama kurang lebih 3-5 menit. Jadi kita lewatkan saja di atas api Bunsen, tidak boleh sampai mendidih, hanya mengeluarkan uap. Setelah 5 menit, kita luruhkan zat warna. Kemudian kita bilas dengan Aquades. Sampai zat warna merah luruh dari kaca objeknya. Selanjutnya kita akan melunturkan zat warna yang pertama ini menggunakan HCl alkohol. Jadi kalau dia ini BTA positif, maka dinding sel tetap akan mempertahankan zat warna dari karbofluksin. Tapi kalau dia BTA negatif, maka dia tidak dapat mempertahankan zat warnanya. Dia akan luruh dengan pemberian HCl alkohol. Jadi kita lewatkan di atas sediaan sampai zat warnanya luruh, sampai warna merahnya luruh. Setelah luruh semuanya, kemudian kita bilas kembali dengan Aquades. Selanjutnya kita memberikan zat warna yang kedua, yaitu methylene blue. Kita lumuri sediaan dengan methylene blue. Kita biarkan selama kurang lebih 30 detik. Kemudian setelah 30 detik kembali kita bilas dengan Aquades sampai zat warnanya luruh seluruhnya. Setelah itu kaca objek bisa kita keringkan secara alami atau kita lewatkan di atas api. Kemudian setelah kering, spesimen dapat diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat apakah sampel mengandung bakteri tahan asam. Dalam hal ini kita mencurigai yaitu Mycobacterium tuberculosis.